Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Kampus 5, Parepare. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai problematika kepribadian dan sosial peserta didik di sekolah dasar dan studi kasus di sekolah dasar. Nah, yang pertama, ada problematika kepribadian dan sosial peserta didik di sekolah dasar. Nah, kepribadian peserta didik dalam konteks kehidupan sehari-hari sering dipahami sebagai ciri-ciri tertentu yang menonjol pada peserta didik yang diakui oleh masyarakat sebagai jati dirinya. Ada beberapa kecenderungan tindakan pendidikan terhadap perilaku dan sikap peserta didik yang cenderung menyimpang dan bermasalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perilaku negatif peserta didik meminta uang kepada temannya. Nah, tindakan penanganan pendidik yaitu menasehati. Nah, selalu usil kepada teman. Nah, tindakan penanganan pendidik yaitu memperingatkan. Nah, kemudian kadang ada anak yang bicara kotor atau ngomel tanpa kendali. Nah, tindakan penanganan pendidik yang seperti menukar pendapat dan mencari solusi dengan orang tua agar anak bergaul dengan lingkungan sekitarnya itu diperhatikan. Nah, kemudian peserta didik yang jajan sembarangan. Nah, kita harusnya memberi arahan pentingnya hidup sehat. Nah, ada pula peserta didik yang tidak mau mengalah dan mau menang sendiri. Nah, kita harus memberikan bimbingan dan pengertian kepada anak didik tersebut. Menurut Jentikan Nurisan, terdapat beberapa problematika sosial peserta didik. Yang pertama, kurangnya menyenangi kritikan orang lain. Nah, yang kedua, kurang memahami tata krama dan etika pendidikan. Nah, yang ketiga, kurang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial di sekolah atau masyarakat. Yang keempat, merasa malu atau berteman dan bermain dengan lawan jenis. Nah, yang kelima, kurang positif terhadap kehidupan bersama di keluarga. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh studi kasus. Nah, di sini ada anak, misalnya kan bernama Amel. Nah, Amel ini berasal dari keluarga yang sederhana dan dapat dibilang berkecukupan. Nah, walaupun ayahnya telah meninggal, tapi penghasilan ibunya itu cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, sebagai seorang anak yang menggunakan babysitter, mungkin dia kurang perhatian dan kurangnya komunikasi bersama ibunya. Nah, akhirnya Amel ini sangat pendiam dan juga pemalu. Nah, semakin hari perasaan tidak percaya dirinya Amel semakin terlihat, apalagi ia pernah tidak naik kelas. Nah, ia merasa bahwa ia telah dicap oleh keluarganya dan para tetangganya bahwa ia adalah anak yang bodoh. Nah, sehingga ia merasa bahwa dia itu tidak bisa bangun dari kebodohannya karena kata-kata dari orang tua, dari tetangganya. Nah, itulah yang membuat hatinya semakin kecil. Itu semua adalah beberapa faktor yang mendukung dari berbagai masalahnya. Nah, masalah utama yang Amel hadapi yaitu kurangnya perhatian dari orang tuanya. Nah, setelah ibunya sibuk bekerja, pemberian bantuan berupa bimbingan kognitif, perilaku, dan menitikberatkan pada pembangunan pikiran negatif dan individu yang tersimpan dalam kognitif siswa. Nah, pola-pola pikir tersebut haruslah diubah menjadi pola penelitian rasional. Nah, selain itu, misalkan saya sebagai konselor harus mampu merubah pola pikir dan pola perilakunya. Nah, mengurangi hal-hal negatif yang dilakukan Amel di sekolah maupun di rumahnya. Yang pertama adalah memberi dorongan, dan motivasi. Nah, selain itu, sebagai konselor diharapkan kita dapat mampu memberi bimbingan kepada orang tua. Nah, yang dimaksud yaitu kita mampu memberikan pengarahan kepada orang tuanya sehingga peran orang tua itu tidak hilang kepada anaknya. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai problematika kepribadian sosial di sekolah dasar dan studi kasus di sekolah dasar. Dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.